Saat ini Piala Teluk masih melangsungkan babak fase grup. Meski tidak ada hubungannya dengan timnas Indonesia, tapi ajang ini layak diperhatikan karena beberapa tim yang bermain adalah rival-rival timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari rival yang ada, Bahrain menjadi tim yang layak diwaspadai. Bagaimana tidak? Karena mereka mampu meraih 2 kemenangan yang mana kemenangan itu didapat Bahrain saat melawan Arab Saudi dan Irak. Kini efek kemenangan yang didapatkan Bahrain tentu saja membuat pelatih Hervé Renard semakin pusing. Karena tekanan demi tekanan pasti akan terus ia dapatkan. Selain soal Hervé Renard, ada kabar terbaru dari Ultras Garuda, di mana mereka kembali melakukan serangan ke akun Instagram Bahrain. Dan untuk itu, inilah cerita di balik hasil pertandingan Piala Teluk yang diadakan tahun ini. Emang lur ya, sekarang Bahrain katanya sedang naik daun lur ya, telah mengalahkan Arab dan juga Irak di Piala Teluk. Dan mereka merasa sombong, tapi Hervé Renard sebagai pelatih Arab mengatakan jangan sombong kepada Bahrain karena mereka tidak akan bisa mengalahkan Indonesia di GBK nanti. Kita lanjut berita ya lur. Oke. Ya, tahun ini Bahrain menjadi salah satu tim yang sering disorot fans Indonesia. Selain fans Indonesia, mereka juga mendapatkan sorotan dari fans Australia dan Jepang. Hal itu terjadi karena Bahrain terbukti melakukan kecurangan demi meraih kemenangan. Kecurangan yang dilakukan oleh Bahrain semakin membuktikan jika mereka tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki. Sebuah hal yang masuk akal, karena saat ini Bahrain memang kesulitan bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia. Kini meski melakukan kecurangan, Bahrain ternyata masih terdampar di peringkat 5 klasemen, kalah dengan Indonesia yang selama ini selalu bermain fair ketika melawan tim manapun. Jika di babak kualifikasi Piala Dunia masih kesulitan, hal berbeda ditunjukkan oleh Bahrain saat mereka bermain di Piala Teluk. Di ajang ini Bahrain juga berada dalam grup berat, yakni satu grup dengan Arab, Irak, dan Yaman. Namun secara mengejutkan, skuad asuhan Dragan Talajik itu mampu meraih 2 kemenangan perdana, masing-masing melawan Arab dan kemudian saat melawan Irak. Sebuah hasil yang bisa menjadi alarm peringatan untuk Indonesia. Karena pada bulan Maret mendatang, Bahrain adalah tim yang akan menjadi lawan timnas di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hervé Renard dalam tekanan besar usai kalah saat melawan Bahrain. Bahrain adalah tim yang terkenal suka melakukan drama di lapangan, drama yang seringkali merugikan lawan-lawannya. Terbaru Arab Saudi dan Irak menjadi korban dari drama yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Hasilnya Arab dan Irak akhirnya harus mengakui keunggulan dari Bahrain, sesuatu yang membuat pelatih Hervé Renard dalam tekanan besar. Karena setelah kembali melatih The Green Falcons, pelatih asal Prancis itu belum bisa memberikan yang terbaik. Ancaman pemecatan pun mulai digaungkan kepada Hervé Renard. Karena selain kalah melawan Bahrain, Hervé Renard juga kalah dengan pertandingan melawan Indonesia beberapa waktu yang lalu. Tak ingin terus mendapatkan tekanan, untungnya di laga selanjutnya Hervé Renard mampu mengantarkan anak asuhnya meraih kemenangan atas Yaman. Itu adalah kemenangan perdana Hervé usai kembali menjadi pelatih Arab Saudi. Dan setelah ini, Arab Saudi akan kembali bermain melawan Irak, di mana di laga itu akan menjadi penentu siapakah tim yang akan menemani Bahrain lolos ke babak semifinal. Serangan lanjutan Ultras Garuda ke Bahrain. Tetap diserang ya. Apa yang didapatkan Bahrain di Piala Teluk ternyata menjadi perhatian dari fans Indonesia. Mereka kemudian kembali mendatangi akun Instagram resmi dari Federasi Sepak Bola Bahrain. Kebanyakan dari fans Indonesia mengatakan jika mereka sudah tak sabar untuk memberikan teror kepada Bahrain saat di GBK nanti. Namun ada juga fans Indonesia yang masih mengungkit-ungkit momen perpanjangan waktu dari wasit Ahmad Alkaf. Fans Indonesia tampaknya masih belum menerima dengan momen kontroversial yang terjadi pada bulan Oktober lalu, sehingga wajar saja jika mereka terus memberikan serangan ke akun Instagram dari Federasi Sepak Bola. Terbalas soalnya ya. Tunggu di GBK Jakarta. Wah, keren ya. Ya loh ya, kalau menurut gua di sini Bahrain tiba-tiba menjadi tim yang ditakuti di Arab sana loh ya, hingga dapat mengalahkan Arab dan juga Irak yang kadang-kadang pemain-pemain Irak dan juga Arab ini akan menjadi pemain juara Teluk, namun kenyataannya kalah oleh Bahrain yang tidak diunggulkan loh ya.
Tapi ya itu kemenangan murni atau tidak kita udah tahu ya, biar Arab dan Irak saja yang mencari, karena memang Bahrain kita kenal sendiri dia adalah pemain-pemain dan juga komplotan kalau disebut lah ya, yang senang sekali berbuat curang loh ya. Karena memang terbukti waktu melawan Cina, Jepang dan juga Indonesia yang telah menjadi korban dari Bahrain sendiri yang seringkali dicurangi. Mungkin Irak dan Arab juga belum sadar aja kalau mereka dicurangi kalau kemarin ya. Tapi ya Allah alam itu murni atau tidaknya itu hanya Arab dan Irak yang dapat merasakan ya. Kita cuma bisa ngasih tahu kalau misalnya Bahrain itu gimana loh ya, ngomongnya susah lah, pokoknya kita lanjut lagi gitu. Perbedaan nasib Indonesia dan Bahrain. Tak hanya Bahrain, pada bulan ini Indonesia juga bermain di ajang Piala AFF. Sayangnya, skuad Garuda harus tersingkir lebih dulu dan gagal lolos ke babak semifinal. Hal inilah yang akhirnya membuat ranking FIFA Indonesia turun menjadi ke peringkat 130 dunia. Berbeda dengan Bahrain, dengan 2 kemenangan yang mereka dapatkan, kini membuat ranking mereka naik ke peringkat 79 FIFA. Kenaikan yang didapatkan Bahrain cukup signifikan, karena yang mereka lawan adalah Arab Saudi dan Irak, tim yang saat ini memiliki ranking FIFA lebih baik dibandingkan Bahrain. Indonesia tak perlu waspada dan fokus pada target. Iyalah, ngapain mikirin Bahrain? Dengan apa yang ditunjukkan oleh Bahrain di Piala Teluk, banyak yang mengatakan jika Indonesia harus waspada pada bulan Maret mendatang. Karena ternyata Bahrain memiliki kejutan yang mampu mengagetkan Arab dan Irak. Namun meski begitu, Indonesia tak perlu khawatir dan fokus saja pada tujuan yang ingin dicapai. Alasan Indonesia tak perlu khawatir adalah karena ada beberapa faktor yang membuat Bahrain bisa begitu. Faktor utamanya adalah karena Piala Teluk dimainkan di tempat netral, sehingga para pemain Bahrain tak mendapatkan tekanan dari fans tuan rumah. Hal berbeda bakal mereka rasakan saat bermain di GBK nanti. Karena yang pasti, Ultras Garuda bakal memberikan teror selama 90 menit. Iya benar-benar. Oh, ternyata itu alasannya lur, Bahrain menang dengan kayak itu tuh tidak ada sponsor atau pendukung-pendukung dari tim masing-masing lur ya. Ternyata itu dilakukan di ini ya, apa namanya, di sebuah lapangan yang tidak ada pendukungnya tim masing-masing, jadi tidak ada intimidasi dan juga teror kepada pemain-pemain Bahrain juga lawannya. Ternyata itu yang membuat dia menang lur. Nggak aneh ya. Tapi nanti beda di GBK, nanti banyak supporter Indonesia yang akan mengkuliti Bahrain di sana. Kita lanjut. Keuntungan Sintayong bisa mengamati permainan Bahrain. Pada ajang Piala AFF, Indonesia cuma menurunkan pemain muda, sementara skuad utama tidak dipanggil karena sibuk dengan klubnya masing-masing. Berbeda dengan Bahrain yang hampir memanggil semua pemain andalan di ajang Piala Teluk. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Sintayong untuk mengamati permainan dari timnas Bahrain. Sintayong pastinya bisa mengamati soal kelebihan serta kelemahan dari calon lawannya tersebut. Untuk kelebihannya, Sintayong wajib waspada dengan kekompakan para pemain Bahrain. Pelatih asal Korea itu juga harus mewaspadai beberapa pemain yang terkenal merepotkan seperti Ali Madan, Mohamed Mahron, hingga Mahdi Abdul Jabbar. Kini menarik dinantikan apakah kejutan Bahrain bakal terjadi juga di bulan Maret mendatang atau tidak. Tapi yang pasti, Indonesia tetap harus hati-hati karena Bahrain bakal melakukan berbagai cara demi bisa meraih kemenangan. Soal ini, Indonesia pastinya sudah belajar karena sebelumnya mereka sudah pernah menjadi korban dari kecurangan Bahrain. Benar loh ya, Indonesia harus berhati-hati dengan ya, karena Bahrain akan melakukan apa saja demi mengalahkan Indonesia di pertandingan Maret nanti loh ya. Apalagi dengan kemenangan Bahrain yang 2 kali ini berturut-turut di Piala Teluk ini, mungkin mereka bisa menyabotase kalau misalnya mereka menang lawan Indonesia nanti karena murni atau tidak curang loh ya. Karena memang mereka buktikan di 2 pertandingan lawan Irak dan juga Arab mereka menang. Tapi ya tetap harus Indonesia harus tetap hati-hati juga dengan cara-cara licik dan kotor dari Bahrain. Terus tetap mengamati apa yang dilakukan loh ya. Mungkin menurut gua kayak gitulah, Indonesia harus tetap waspada dengan waktu melawan Bahrain nanti ya, karena memang kita tahu Bahrain adalah tim yang banyak sekali drama loh ya. Mereka rela melakukan apa saja demi memenangkan pertandingan. Juga mereka tidak
tidak malu atau tidak kayak gimana Lur ya. Mereka bangga dengan menang kecurangan, mereka bangga tidak dengan tidak ada malunya walaupun menang cara curang. Dan juga waktu mereka memain dengan Arab dan juga Irak ini di Piala Teluk, kita nggak tahu mereka curang atau tidak Lur ya. Karena memang itu dimainkan tanpa supporter masing-masing. Ya kita lihat tadi di lapangannya juga sepi Lur ya, nggak tanpa supporter dan tanpa ada intimidasi dari kedua tim. Berbeda nanti di Indonesia, timnas Indonesia bakal ngebludak dan juga akan mendukung tim Indonesia dengan cara sepenuh hati Lur ya. Kita pengen tahu Bahrain nanti di Indonesia mau gimana, dia mau main jujur atau tidak Lur ya. Kita tunggu aja. Pokoknya sekian dari gua kali ini, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.